Baik, saudara-saudara, kita tadi telah membaca di Yohanes pasal Ya, 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tema hari ini adalah air menjadi anggur. Saudara, seperti yang dicatat oleh Rasul Yohanes bahwa Yesus pertama kali mengadakan mujizat di dalam pesta perkawinan di Kana di Galilea. Ini mujizat yang pertama Tuhan Yesus buat di mata ibunya dan juga di hadapan murid-muridnya. Nah, tentu mereka akan heran ya, bagaimana mungkin Yesus ini bisa membuat mujizat air menjadi anggur. Nah, memang desa Kana adalah desa yang kecil di Galilea. Ini menjadi satu tempat yang terkenal sekarang ya bagi uh, para peziarah-peziarah Kristen. Jika Anda, kalau saudara pergi ke Israel, pasti saudara akan mengunjungi ini ya, kota kecil sekarang ya, itu kota kecil yang disebut dengan Kana, sangat terkenal, di mana mereka sudah percaya Yesus mengadakan mujizat di Kana ini. Nah, di sana ada dibikin satu gereja khusus untuk orang Kristen. Kalau Anda pergi ke sana, di sana ada diadakan acara khusus ya untuk meneguhkan kembali pernikahan kalau ada suami istri yang pergi ke sana ya supaya membuat satu komitmen baru katanya ya supaya pernikahannya akan langgeng itu akan terus ya dibuat apa nama uh, ucapan janji baru gitu ya. Ya memang biasanya orang Kristen sering ke sana buat acara begitu saudara ya. Dan juga terkenal dengan anggurnya. Ya, jadi bisa saudara kalau kunjung ke sana bisa beli anggur, bawa pulang sebagai oleh-oleh. Dulu saya pergi ke situ, ya juga kami juga pergi ke gereja itu, gereja kanan makanya juga dibeli oleh-oleh juga beli anggurnya yang sangat tersohor itu di Kana. Tapi kita ingin belajar ya dari peristiwa ini apa yang terjadi kita Yohanes sendiri mencatat saudara-saudara. Nah, pertama itu kita lihat bahwa air menjadi anggur yang merupakan suatu perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya tentu ya Tuhan Yesus ya senang bisa melakukan mujizat ini untuk uh, pesta pernikahan di mana mereka kekurangan anggur. Ya, pada umumnya orang Yahudi memang kalau ada pesta pasti ada minum anggur, saudara-saudara. Tapi kita ingin melihat lebih dalam pemahaman pengertian kita di mana air yang menjadi anggur itu bukan hanya satu sukacita di dalam pesta pernikahan, tetapi kita mau lihat anggurnya itu apa makna yang terkandung di dalam teologis. Nah, saya mengatakan teologis ya, pengajaran mengenai anggur ini. Tentu ada arti yang mendalam, saudara. Nah, banyak kali kita lihat para pengkhotbah, pendeta hanya ya memaparkan mengenai sukacita ada anggur dan macam-macam, tapi tidak menggali dalam makna arti di dalam anggur itu yang dibikin oleh Tuhan Yesus. Ya, nah anggur ini adalah suatu minuman yang segar, itu yang bukan difermentasikan sehingga menjadi alkohol yang bisa memabukkan begitu ya. Nah, kalau kita selidiki saudara-saudara pasti ada makna yang dalam sekali. Mari kita lihat pada waktu ya Tuhan Yesus ya
Dia tahu waktunya sudah datang di mana dia harus mati, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Dia makan Paskah terakhir, the Last Supper, bersama dengan muridnya. Saudara bisa baca di mana dituliskan ya di dalam Matius pasal 26, Yesus makan Paskah Yahudi ya bersama dengan murid-muridnya terakhir kalinya. Lalu dia mengambil roti dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Lakukanlah untuk mengingat aku. Sesudah makan roti itu, dia ngambil cawan. Oh, cawan ini katanya. Nah, cawan ini tentu yang berisi anggur. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Cawan ini yang berisi anggur. Yesus mengatakan, adalah perjanjian baru dalam darahku. Dan Yesus mengatakan, lakukanlah kamu hal ini mengingat aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, ya cawan yang berisi anggur itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia mati. Nah, saudara juga bisa baca di 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, perhatikan di pesta pernikahan Yesus mengubah air jadi anggur, memberikan supaya pesta ini supaya happy ya, sukacita ya, dan keluarga ini supaya tidak digosip-gosip, wah mereka kurang anggur lah dan sebagainya macam-macam. Tuhan Yesus tentu menolong keluarga ini. Tapi makna artinya anggur itu, saudara, bahwa anggur melambangkan darah Yesus Kristus di dalam the Last Supper. Kata inilah perjanjianku. Kenapa, saudara-saudara, penting kita bahas ini? Karena ini ada menyangkut tentang keselamatan. Keselamatan yang membawa sukacita besar di surga. Ya, begitu. Nah, di mana nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, ya kan? Suka mengadakan kita akan pesta, maksudnya bersama Tuhan dengan sukacita besar di sana. Ya. Nah, anggur inilah saudara saya melambangkan darah Kristus. Ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu ada di Ibrani 9 ya. Dan mengatakan bahwa Petrus sendiri juga mengatakan kita ditebus oleh darah yang mulia. Nah, itu ada menyangkut darah. Kita disucikan, kita dibersihkan oleh darah Kristus. Kalau saudara bisa lihat di Kolose 1 ayat 4 ya. Nah, TB terjemah Indonesia punya hilang itu darah itu ya. Bayangkan itu pentingnya darah. Kolose 1:4. Nah, coba saudara, kalau yang TB ada nggak? Hilang nggak? Ya, coba sudah perhatikan ya. Dia 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, mana darahnya? Tidak ada disebut ya. Mana TB harus buat catatan. Dia menghilangkan namanya through his blood. Hanya disebut memiliki penebusan kita. Kita ditebus oleh melalui darahnya. Ini King James Version ini luar biasa ya. Nah, banyak pendeta hamba Tuhan tuh nggak lihat itu ayat itu ada darah yang di TB itu terjemahan hilang gitu. Nah, jadi saudara, kita lihat anggur itu simbol darah Kristus yang sangat penting di dalam keselamatan kita manusia. Tanpa darah, no salvation, no remission of sins. Puji Tuhan, betapa pentingnya darah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat lagi pelajaran berikut. Banyak para pengkhotbah memakai mujizat air itu, mujizat air menjadi anggur, menjadikan pembenaran bahwa di dalam pesta pernikahan kita boleh minum-minum anggur.
supaya mau. Oh no, itu bukan pembenaran. Tidak benar, saudara. Anggur yang dibikin oleh Tuhan Yesus bukan anggur yang difermented, yang difermentasikan, yang prosesnya berbulan-bulan. Itu dalam sekejap, gini aja. Itu air menjadi anggur. Artinya apa? Kalau biasanya orang Yahudi membuat anggur, dia proses dari yang ya apa nama itu anggur yang dipetik, ya dia petik, ya proses hanya beberapa kali, beberapa minggu kemudian itu ada namanya fermented ya anggur, tapi itu anggur yang baru, bukan anggur yang lama itu yang mengandung alkohol yang tidak. Nah, strong drink ya bahasa Inggris ya, ada istilah pakai itu ya, strong drink yang make drunk ya, membuat orang itu mabuk. Bukan anggur yang itu yang Tuhan Yesus bikin. Kalau Yesus bikin itu, wah dia melawan, dia menentang apa nama itu, bertentangan dengan Imamat pasal 10 ayat 9. Gitu. Yesus tidak yang melanggar Imamat 10:9. Kalau Imamat 10:9 di sana mengatakan dengan jelas, Musa mengatakan kepada orang Israel, jangan mabuk anggur keras, kalau bahasa King James-nya ya. Bila masuk ke tabernakel. Nah, ke tabernakel itu apa? You mau ibadah, you imam-imam, you mau mabuk-mabuk melayani Tuhan. Oh no, tidak. Kamu akan mati, Tuhan mengatakan. Dengan jelas itu kalimatnya di dalam ayat ke-9 itu. Kemudian yang Habakuk 2:15 mengatakan, Habakuk 2:15, celakalah kepada dia yang memberikan minuman kepada sesamanya. Nah, ini ada teman tuh memberi mereka minum ya kepada temannya gitu ya. Bahkan sampai mabuk. Wah, itu celaka itu Tuhan mengatakan itu. Dan biasanya teman-teman sama teman, ayo, ayo kita minum, minum, minum. Nah, itu temannya kasih, temannya minum tuh sampai mabuk. Ah, ini akan membawa kecelakaan. Ya, kecelakaan apa saudara? Orang yang kalau sudah mabuk alkohol tiap hari mau minum anggur, nah, alkoholik namanya kan, orang yang sudah terikat dengan anggur, wah susah. Ya saya punya paman, kasihan ya, dia sudah apa nama itu tiap hari minum arak itu sampai mabuk sampai dia meninggal. Ya memang kalau orang sudah alkoholisme udah susah, gitu. Kemudian Amsal pasal 20 ayat 2 mengatakan, anggur membuat orang menjadi pencemooh. Dicemooh orang ya. Anggur itu Amsal 22 ayat 2 ya. Kemudian Jeremia 28 ayat 7 mengatakan semua orang itu pening. Kenapa? Karena anggur keras. Nah, di sini mengatakan Jeremia 28 ayat 7. Ya kan? Anggur sehingga meminum jadi pening. Kalau udah pening, Anda gimana bisa perang dengan musuh? Gimana bisa melayani Tuhan? Nggak bisa, saudara ya. Nah, anggur menyebabkan orang mabuk, yes. Nah, no ini karena saking dia sudah apa keluar dari batra, dia bikin kembur anggur, kemudian dia memeras anggur menjadi fermentasi anggur itu menjadi alkohol tinggi, dia minum banyak, no itu jadi mabuk ya. Mabuk. Kemudian dengan Lot dan putrinya yang lari dari Sodom dan Gomora, akhirnya itu dua putrinya bikin bapak mereka, ayah mereka mabuk ya supaya tidur sama mereka supaya punya anak gitu ya. Nah, kan mabuk itu buat orang jadi dicomooh orang atau jadi pening nggak bisa. Jadi buat hal-hal yang tidak pantas dilakukan gitu ya. Nah, Paulus mengatakan, janganlah mabuk oleh anggur, tapi haruslah dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5:18. Ya, janganlah mabuk oleh anggur. Jangan hidupmu dikontrol oleh alkohol ya. Tapi hidup kita harus dikontrol oleh Roh Kudus supaya kita bisa melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi selain kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam cerita itu yang kita baca tadi dalam teks itu ya, ya setelah Yesus membuat anggur yang bagus ya, enak itu, kemudian ini pemimpin acara ini ketika dia minum, loh kok ini tuan rumah ini masih simpan anggur yang bagus. Dia tidak tahu itu Yesus yang bikin itu.
air menjadi anggur. Semua orang yang minum tidak tahu itu. Bahkan tuan rumah tidak tahu, mempelai laki-laki perut tidak tahu. Yang tahu ibunya Yesus Maria, kemudian murid-muridnya yang tahu, dan juga yang mencedok air, yaitu pelayan-pelayan yang mengambil air yang dituangkan ke guci itu mereka yang tahu. Wah, mereka kaget, kok ini anggurnya. Biasanya tuan rumah kasih yang terburuk kalau udah mau selesai gitu. Ini you simpan yang terbagus. Dan mereka tidak tahu Yesus yang membikinnya. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, yes, karena Yesus menghormati undangan pernikahan ini, dia datang. Karena pernikahan itu yang benar telah ditetapkan oleh Tuhan Allah di Taman Eden. Tuhan bukan mengiyakan pernikahan sejenis, tapi dia memberkati pernikahan laki-laki dengan perempuan. Ini yang perlu kita catat, saudara-saudara ya. Ya, kalau zaman sekarang kita lihat dunia sudah terbalik, ya, kekacauan terjadi di masyarakat, orang sudah menentang Tuhan, menentang ke apa naturalis, di mana yang harus nikah itu adalah laki-laki dan perempuan, bukan laki sama laki, bukan perempuan sama perempuan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pelajaran yang kedua kita dapatkan. Ya, kemudian yang ketiga kita lihat ya, bahwa dalam peristiwa ini, saudara, ya kita sebagai orang Alkitab dia, Kristen Alkitab dia, uh, mengajarkan bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau memohon sesuatu, meminta sesuatu, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, orang Katolik, saudara, memakai peristiwa ini ya menjadi pembenaran doktrinal mereka. Karena mereka mengatakan orang Katolik ya. Nah, karena Yesus menjawab memenuhi permintaan daripada ibunya. Lalu mereka mengatakan, oleh sebab itulah kenapa kami orang Katolik selalu berdoa kepada Bunda Maria. Kenapa? Melalui dia nanti doa-doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak percaya akan hal ini, saudara-saudara ya. Kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Roma Katolik, tapi kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Yesus memberikan ajaran bagaimana cara berdoa yang benar? Karena itu Bapa kami yang di surga kan, ya dikuduskanlah namamu dan terus yang lain-lain kan. Nah, kita berdoa seperti itu dan kita juga berdoa memohon sesuatu di dalam nama Yesus, karena Yesus kan sudah mengatakan kepada murid-muridnya, masih ingat khotbah kemarin itu ya, kalau kita mau minta segala sesuatu harus melalui nama Yesus Kristus ya, maka akan digenapi, akan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi melalui peristiwa di mana Yesus mengubah air menjadi anggur ya, karena permintaan Bunda Maria ya kepada Yesus, bukan menjadi satu pembenaran doktrinal bahwa kita perlu berdoa minta sesuatu melalui Maria. Tidak, karena waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib ya, dia sudah mengatakan satu kalimat yang sangat penting. It is finished. Itu sudah selesai. Apa yang selesai? Bunda Maria sudah selesai menjadi Bunda Maria Yesus, kan? Itu jelas. Semua hukum-hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah apa yang kita imani, kita ajarkan. Bahwa sudah selesai Maria. Tidak perlu lagi kita doa, kita sembah sujud kepada Maria. Tapi kita memang dalam arti menghargai Maria yang telah membesarkan Tuhan Yesus Kristus.
Nah, kemudian yang keempat, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, yang keempat, nah, Yesus mengadakan mujizat yang pertama ini di hadapan murid-muridnya dan ibunya adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, dia bukan hanya manusia yang biasa saja, yang menjadi tukang kayu, yang mengambil air, yang membantu mamanya di rumah, ya, atau apa namanya itu, diasuh oleh Yusuf dan Maria seperti anak-anak yang lain. Tentu tetangganya, teman-teman sekampungnya kan anggap Yesus itu kan biasa, seperti orang biasa, seperti mereka. Nah, kali ini dia bikin mujizat dan ibunya melihat itu dan muridnya melihat, menyaksikan itu, menunjukkan kemuliaannya sebagai the Son of God, the Messiah yang diutus oleh Allah Bapa dan menyatakan Yesus 100% manusia, oke, 100% Allah. Kenapa Allah? Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Dan dia adalah juga pencipta. Saudara bisa baca di Yohanes 1 ayat yang ketiga. Dan dengan mujizat ini, saudara-saudara, air menjadi anggur, maka murid-murid Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita lihat keempat Injil, banyak mencatat mujizat-mujizat yang dibikin atau yang Yesus lakukan di depan umum. Nah, sekarang kan bukan di depan umum kan, karena orang yang di pesta pernikahan itu tidak tahu, ya kan? Nah, setelah itu, saudara-saudara, baru Tuhan Yesus tampil di publik mengadakan mujizat luar biasa. Wah, orang mengatakan orang ini adalah yang diutus Elohim oleh Tuhan. Tuhan menyertainya sampai Nikodemus berkata, dipanggil guru, rabi, engkau yang diutus oleh Elohim, ya. Tidak ada orang seperti engkau. Kalau Tuhan tidak menyertai kamu, Allah tidak menyertai kamu, engkau tidak bisa mungkin melakukan mujizat. Tapi apa yang terjadi? Ya, hanya Nikodemus yang percaya. Yang lain tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, itu Matius pasal 12 ya. Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, mengusir setan. Istilah dalam bahasa Indonesia ya. Yesus marah mereka ya. Yesus mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Ya. Mereka tidak percaya. Ya. Kadang-kadang kita aneh kan? Kenapa mereka tidak mau percaya Yesus? Bahkan tanda-tanda mujizat membuktikan Yesus Mesias. Yesus diutus oleh Bapa Surgawi. Tapi pemimpin agama, Farisi, Saduki, tidak mau percaya. Maka Yesus mengatakan, ini orang-orang munafik ini ya semua. Mereka duduk di kursinya Musa. Ya, mulutnya katanya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh. Nah, ajarannya mereka adalah ajaran manusia. Saudara-saudara, jangan sampai orang Kristen seperti orang Farisi. Hanya bisa memuji-muji dengan mulutnya berteriak-teriak katanya. Sambil joget-joget-joget di mimbar gitu ya. Tapi mereka mengikuti ajaran manusia. So, hati mereka jauh daripada Tuhan. Tidak percaya dengan hati. Maka Paulus mengatakan, yuk mau percaya dengan hati, bukan dengan kepala. Oke, percaya dan mengaku Yesus dengan mulut. Yesus adalah Lord, ya, dan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kelima ini, yang keempat ini, saudara, kita lihat ya, bahwa Yesus melakukan mujizat membuktikan, menunjukkan bahwa kemuliaannya di tengah-tengah murid-murid dan ibunya. Nah, saudara, ingat bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sampai hari ini, dia masih bisa melakukan mujizat. Apakah kita masih percaya ada mujizat? Oh yes, saudara-saudara. Banyak orang menuduh kita orang
Bible believers, kita tidak percaya lagi kuasa Tuhan bisa buat mujizat. Ya, mereka mengatakan mau buat mujizat itu seperti yang di panggung-panggung ya. Wah, itu supaya menunjukkan Yesus kita hebat, Yesus kita powerful. Oh, bukan itu yang kita maksudkan mujizat. Nah, mujizat bisa terjadi kapan saja sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau saya mengatakan diri saya mengalami mujizat pada waktu saya umur hampir 30-an ya, sebesar Nathan umurnya ya. Nathan masih kecil, umurnya 6 tahun ya. Ya kurang lebih 6 atau 7 tahun, Vivi masih kecil gitu. Saya kena demam berdarah. Oh saudara, saya sebenarnya sudah parah sekali sakitnya demam berdarah itu sudah seminggu ya saya ke dokter nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dokter bilang cek, bapak mungkin cek cek darahnya. Terus cek darah saya kaget katanya, Pak sudah selesai sorenya dokter bilang bapak ini demam berdarah saya sudah lemas sekali. Nggak boleh pulang bapak sekarang langsung ke rumah sakit katanya. Orang sakit ya. Langsung dia buat catatan lagi ya. Ini bapak ini harus dicari kamar sampai dapat. Karena pada waktu itu musim demam berdarah di Jakarta. Musim darah saudara-saudara ya. Lalu saya sampai tidak lama, kena setengah jam gitu ya sampai ke rumah sakit. Saya merasakan kok saya dengar suara orang makin suaranya dari yang kencang-kencang makin kecil-kecil. Saya sudah mau pingsan sampai nggak bisa dengar suara orang lagi. Waduh, saya pikir ini, wah saya mungkin sudah bisa mati ini ya. Nah saya sampai di rumah sakit tidak ada kamar, semua full. Dan orang sakit demam berdarah itu full. Tidak ada kamar. Tapi puji Tuhan, saudara, hanya ada satu kamar, sisa satu kamar. Itu adalah kamar bersalin. Dan dokter bilang, ini harus dikasih ke orang ini. Nah, saya sendiri ya. Itu satu-satunya kamar yang sisa. Itu harusnya kamar bersalin kan untuk ibu-ibu yang mau melahirkan kan. Tapi itu disediakan untuk saya. Nah, saya di Omname, saya di infus, tapi tengah subuh ya, jam 2 atau jam berapa ya, suster bilang sama istri semu, ini bapak ini bisa lewat, katanya. Ah, kenapa? Harus diinfus trombosit. Nah, dulu istilahnya trombosit. Kalau sekarang namanya plasma ya. Nah, yang orang sakit COVID itu harus minta plasma. Jadi plasma itu sebenarnya trombosit, yaitu dari darah itu nanti diambil sarinya darah itu yang menjadi nanti kayak bening-bening kayak kencing warnanya itu ya. Nah, itu namanya plasma atau trombosit. Saya isi sampai 3 kali. Nah, kalau nggak isi, kata dokter itu, ini bapak ini bisa lewat katanya. Saudara, biasanya orang yang sakit demam berdarah, kalau sudah turun trombositnya itu, dan juga sampai pingsan, nah, orang hak jingkong mau Q. Nah, kalau orang kayak ngerti ya, mau Q. Nah, ketolong, nggak bisa ketolong lagi. Tapi saya masih bisa nafas, bisa bisa tahan, itu sungguh adalah kemurahan Tuhan. Nah, itu adalah satu kuasa Tuhan ya, mujizat Tuhan yang terjadi. Ya, saya kena saraf kejepit juga pernah. Ya, sudah mau pindah ke sini umur 49 tahun. Saraf kejepit saya pikir saya bisa lumpuh ini. Nah, saya akhirnya lepaskan obat, kemudian saya berenang hampir 2 tahun lebih sampai sembuh. Nah, itu pun kemurahan Tuhan. Nah, jadi saudara begini, kita percaya masih ada mujizat, tapi tidak percaya mujizat yang ditontonkan di publik seperti yang terjadi sekarang ya. Dipamerkan, divideokan, oh si A, si B, si C, pendeta ini pendeta punya kuasa melakukan no, kita mengatakan tidak. Bukan itu. Ya, karena apa? Itu bisa menjadi tipuan daripada si iblis seperti yang di Matius pasal 7 mengatakan ya, adalah nabi-nabi palsu. Mereka bisa melakukan mujizat, yes. Ya, itu bukan dari Roh Kudus kita mengatakan, bukan dari Tuhan. Oke. Nah, jadi pada malam hari ini, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita
percaya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat di dalam hidup kita. Yang paling penting, mujizat yang terbesar adalah seorang pendosa yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan diubah hidupnya menjadi new creatures, ciptaan yang baru yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Oh, itu sebenarnya adalah mujizat yang terbesar sebagai orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Apakah saudara-saudara sungguh sudah diselamatkan oleh darah Kristus? Apakah saudara yakin dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Kiranya Tuhan menolong kita. Serahkan lagi hidup kita. Serahkanlah hidup kita kepadanya. Karena dialah yang akan memimpin hidup kita. Mari kita berdoa.